mata kuliahnya itu 1 SKS dan kalau pengalaman dari semester tahun-tahun sebelumnya itu perkuliahan 1 SKS atau 50 menit itu cukup menanggung, jadi biasanya belum selesai sudah kepotong. Kemarin saya coba rancang sama Bu Fatma karena tim teaching dengan Bu Fatma, perkuliahan kita laksanakan langsung 2 SKS gitu. Itu ya, jadi rancangannya untuk perkuliahan Metopen ini, karena untuk materi sebelum UTS itu nanti saya yang akan menyampaikan untuk kelas A dan kelas C, maka kelas A dan kelas C kita buat selang-seling pertemuannya setiap 2 minggu, gitu ya, setiap 2 minggu, tetapi nanti sekali pertemuan kita langsung 2 SKS. Gitu, oke, kita mulai dulu seperti biasa di awal perkuliahan itu ada kontrak kuliah yang perlu kita sepakati bersama antara dosen dan peserta kuliah. Kita akan coba lihat ya, saya akan coba paparkan kontrak kuliah dan gambaran 1 semester ke depan di mata kuliah metodologi penelitian ini nanti teman-teman akan belajar apa. Tahu ya, Jadi metodologi penelitian ini nanti bobotnya adalah 1 SKS, teman-teman. Sekarang kalian ambil di semester 6 ya, semester 6. Nah nanti di semester 7 kalian ambil mata kuliah lanjutannya itu metodologi penelitian lanjut. Jadi ini adalah mata kuliah pendahulu sebelum nanti akan ambil metodologi penelitian lanjut di semester 7. Nah, metodologi penelitian lanjut itu nanti lanjutannya adalah pengerjaan tugas akhir untuk teman-teman semua yang sifatnya individu begitu ya, sehingga nanti untuk mata kuliah Metopen ini baik metodologi penelitian yang sekarang teman-teman ambil maupun nanti Metopen lanjut itu sifatnya individu, jadi tidak ada lagi assessment yang sifatnya adalah kelompok. Kalau dulu mungkin teman-teman banyak mengerjakan tugas kelompok, presentasi kelompok, tapi kalau ini betul-betul dinilai individu. Karena apa? Tujuannya adalah nanti ke tugas akhir. Karena tugas akhir kalian nanti mengerjakannya itu kan sendiri-sendiri. Jadi betul-betul akan kami assess per anaknya, per mahasiswanya, per individunya, begitu. Oke, kita lihat dulu general information-nya gitu ya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Bobotnya adalah 1 SKS. Kemudian deskripsi mata kuliahnya berisi penjelasan tentang tahapan dalam melakukan penelitian, mulai dari perumusan masalah, melakukan kajian literatur, memformulasikan hipotesis, membuat rancangan penelitian dan sampel, mengumpulkan data, menganalisis data dan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Jadi kalau teman-teman perhatikan, di dalam deskripsi mata kuliah untuk Metopen ini sebetulnya adalah gambaran keseluruhan yang nanti akan kalian kerjakan di tugas akhir. Gitu. Tetapi kalau di metodologi penelitian yang sekarang teman-teman ambil di semester 6, ini nanti memang akan lebih banyak materi yang disampaikan atau teori yang dipelajari gitu ya. Nah, nanti di Metopen lanjut itu baru prakteknya. Jadi kalau di metodologi penelitian ini lebih banyak teori dasarnya ya, membuat latar belakang itu harus seperti apa, kemudian misalkan membuat kajian literatur itu harus yang seperti apa, dasar-dasar penelitian itu seperti apa, itu akan dipelajari di sini. Nah, nanti di metodologi penelitian lanjut itu harapannya dengan bekal yang sudah kalian dapatkan di teorinya mata kuliah Metopen ini, kalian bisa praktek langsung membuat proposal bab 1, 2, 3 gitu ya. Nanti tugas akhir tinggal jalan aja. Kalau sudah seminar proposal bisa langsung jalan ke bab 4, 5 sampai ke pendadaran. Gitu. Walaupun nanti di dalam Metopen ini juga akan ada tugas-tugas, kemudian tugas individu ya, walaupun mungkin lebih banyak yang sifatnya teori, tapi juga nanti di akhir akan ada penilaian tentang praktek presentasi, ini juga sifatnya individu. Nah, itu juga dimasukkan di metodologi penelitian yang kalian ambil di semester 6 ini. Lalu ada CPL-nya atau capaian pembelajaran lulusan yang akan dinilai. Untuk mata kuliah ini ada beberapa CPL, 5, 6, 7, dan 10. Mulai dari CPL 5, mampu mengenali gejala-gejala masalah dan merumuskan masalah perancangan atau perbaikan sistem terintegrasi nyata. Jadi harapannya teman-teman bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan. Ini nanti akan terpakai kalau kalian mulai menulis TA, terutama di latar belakang masalah. Kemudian menggunakan perangkat lunak untuk presentasi. Nah, ini nanti salah satu assessment-nya adalah dengan
praktek presentasi langsung untuk tiap individu. Kemudian mampu menentukan metode penelitian yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ke teknik industrian. Jadi nanti juga akan kita pelajari di sini berbagai macam metode yang bisa teman-teman gunakan gitu ya, walaupun mungkin nggak banyak dan nggak detail satu persatu karena akan ada banyak sekali gitu ya, yang nanti akan teman-teman gunakan untuk pengerjaan tugas akhir. Tentunya juga penelitian yang akan kalian kerjakan nanti di tugas akhir itu pasti dilihat dari sudut pandang keilmuan teknik industri, karena kalian kan di teknik industri. Gitu. Terampil menggunakan peralatan teknologi informasi yang diperlukan dalam pencarian informasi. Nah, kalau CPL 10 ini nanti kaitannya dengan penggunaan bantuan teknologi dalam proses kita melakukan kajian literatur atau literatur review, atau kita mencari informasi gitu ya. Ketika kita mau melakukan penelitian, mau menulis laporan ilmiah, atau dalam hal ini yang akan kalian kerjakan adalah tugas akhir, maka di situ kita perlu banyak-banyak membaca. Nah, kalau sekarang itu kan proses mencari literatur dengan cara membaca itu kan sangat amat terbantu dengan bantuan teknologi. Kalau zaman dulu mungkin orang harus ke perpustakaan, harus benar-benar bukunya cetak, kemudian jurnalnya juga cetak. Kalau sekarang itu kan kita di internet dengan mudah sudah bisa kita akses gitu ya. Di dalamnya juga termasuk nanti akan ada bantuan AI gitu ya. Jadi menggunakan AI dalam melakukan kajian literatur itu boleh gitu ya, tetapi harus tahu batasannya dan tidak mentah-mentah langsung dipakai. Tanya AI langsung di copy paste, nah itu nggak boleh yang seperti itu. Jadi gunakan secara bijak perkembangan teknologi yang ada saat ini ya, termasuk di dalam menggunakan AI. Jadi jangan sampai betul-betul tergantung pada AI gitu ya. Jadi harusnya manusia yang menciptakan AI itu yang lebih pintar daripada AI-nya. Jadi nanti coba kita lihat ya beberapa AI yang bisa kita gunakan, kita buat sebagai alat bantu, tapi bukan sebagai tools utama, karena tools utama itu betul-betul dari pikiran kalian. Gitu. Nah, rancangan perkuliahannya seperti ini teman-teman. Selama 14 pertemuan ya, dari week 1 sampai week 14, kurang lebih gambarannya adalah ini yang akan nanti teman-teman kerjakan, akan teman-teman lalui gitu ya 1 semester ke depan. Kalau jadwalnya nanti sesuai dengan yang kemarin saya share di grup gitu ya, jadi selang-seling pertemuan 1-2, kalian ini kan sekarang di minggu kedua, nanti pertemuan 3-4-nya berarti di minggu keempat ya, dan seterusnya. Karena akan selang-seling dengan kelas A. Materinya untuk pertemuan 1 dan 2 itu adalah, atau yang hari ini akan kita pelajari gitu ya, konsep penelitian, kemudian masuk ke permasalahan dalam bidang teknik industri. Jadi ini langsung saya sampaikan di dalam satu pertemuan ya. Harusnya kan ini week 1, ini week 2, tapi ini nanti akan kita jadikan satu sekaligus karena kita langsung ambil 2 SKS sekaligus dalam satu pertemuan. Gitu. Jadi materi 1 dan 2, materi week 1 dan week 2 ini kan disampaikan hari ini di pertemuan kedua atau di week 2. Gitu. Kemudian nanti akan ada assessment di akhir minggu kedua, nanti detailnya akan saya umumkan di grup gitu ya. Untuk assessment-nya berupa kuis sifatnya individu, seperti biasa kita gunakan e-learning nanti. Gitu. Terus nanti untuk materi di minggu ketiga dan keempat, nah ini juga dijadikan dalam satu pertemuan, itu adalah materi tentang proses pendefinisian masalah. Ini nanti terkait dengan, kalau dikaitkan dengan tugas akhir ya, itu terkait dengan bab 1. Jadi bagaimana kalian mengidentifikasi masalah yang terjadi, kemudian mendefine itu ke dalam sebuah tulisan ya, menuliskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan seterusnya. Itu nanti itu akan diujikan materinya di UTS. Lalu yang di pertemuan ke-5-6 ya, materi pertemuan 5-6 itu tentang rancangan penelitian. Ini nanti kaitannya dengan penulisan bab 2 dan bab 3. Itu juga diujikan di UTS. Kemudian 7, 8, 9, 10 itu pendekatan dalam penelitian teknik industri, perancangan, pemodelan, eksperimen, survei, dan seterusnya. Nah, ini kalau detailnya nanti akan kita pelajari adalah berbagai atau penjelasan tentang penelitian yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif.
Ini akan disampaikan dalam 2 pertemuan ya, 2 pertemuan masing-masing 2 SKS. Terus berikutnya di week 11 dan 12 itu adalah penjelasan mengenai pemakaian program searching seperti Google dan penggunaan database artikel lainnya. Jadi ini tadi ya lebih ke bagaimana nanti kita manfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk mencari literatur ya untuk melakukan literatur review. Apakah menggunakan kalau yang paling gampang sekarang kan menggunakan Google Scholar ataukah kita ambil dari Scopus Index, Scopus Database ya untuk mengambil jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus atau nanti kita bisa gunakan bantuan dengan AI. Nanti akan ada tugas mencari dan review paper dengan program searching, ini tugasnya sifatnya individu. Nah yang terakhir adalah tentang presentasi. Jadi ini disampaikan di week 13 dan week 14. Nanti satu SKS itu saya akan coba menyampaikan teorinya, jadi bagaimana melakukan teknik presentasi dengan baik. Nanti di akhir akan ada tugas berupa teman-teman silakan melakukan praktek presentasi secara langsung dari hasil tugas review paper sebelumnya. Gitu ya, ini total bobotnya adalah 100%. Untuk rancangan perkuliahan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu gambaran perkuliahan selama 1 semester ke depan? Enggak? Oke, jelas. Kemudian terkait dengan kontrak kuliah ya, seperti biasa pasti di awal itu disampaikan kontrak kuliah untuk kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa. Ini toleransi keterlambatan 15 menit, berpakaian rapi, sopan, handphone di silent, kemudian bertingkah laku baik di dalam kelas. Mahasiswa wajib join di WA group dan e-learning selambat-lambatnya seminggu setelah perkuliahan berjalan. Ini sudah saya highlight ya. Pastikan teman-teman semua sudah masuk ke dalam WhatsApp group maupun e-learning ya. Untuk e-learningnya, nama mata kuliahnya apa atau nama kelasnya apa dan enrollment key-nya apa sudah saya tuliskan di deskripsi grup. Jadi saya harap nggak ada yang baru join terutama e-learning ya, karena kalau melihat yang dulu-dulu, jangan join e-learning itu baru terakhir-terakhir waktu mau submit tugas atau baru join pada saat mau kuis gitu ya. Nah biasanya kalau mepet-mepet tuh kadang ada aja kendalanya, entah itu nggak bisa masuk lah, enrollment key-nya salah lah, kadang salah masuk kelas lah, akhirnya nggak ngerjakan assessment atau nggak ngerjakan uji kompetensi, itu kan sayang. Gitu ya, jadi ini betul-betul tolong diperhatikan. Jadi kalau ada kendala, terutama ketika masuk e-learning itu disampaikan di awal, jangan pada saat mau assessment saja. Terus ketua kelasnya siapa di kelas ini? Sudah ditentukan belum? Ketua kelas sebagai perantara antara dosen dengan peserta kuliah. Kelas C, ketua kelasnya sudah disepakati? Kelas C. Ada yang bersedia? Belum. Ada yang bersedia jadi ketua kelas? Untuk kelas Metopen, ada nggak? Ditunjuk nih. Rokiati Suhaib. Eba jadi ketua kelas ya.
Gitu. Harapannya betul-betul dikerjakan secara individu sehingga nanti nilai yang keluar itu memang representatif sesuai dengan kemampuan kalian. Terus keterlambatan kuis, tugas, UTS, UAS akibat kelalaian pribadi akan diberi sanksi berupa pengurangan nilai. Maksimal keterlambatan tugas diterima kurang dari sama dengan 1 hari. Jadi toleransi keterlambatannya itu tidak lebih dari 1 hari ya teman-teman, tapi itu juga dengan konsekuensi akan ada pengurangan nilai. Jadi jangan sampai nggak ngerjakan tugasnya, misalnya tugasnya katakanlah di minggu ketiga, kemudian baru disadari setelah nilainya keluar, ternyata kok yang bikin jeblok itu karena tugasnya 0, baru mau mengumpulkan di akhir semester, nah itu tidak diterima. Konfirmasi nilai akhir maksimal 3 hari setelah nilai keluar, jadi supaya kita cepat clear ya, nggak terus nilai akhirnya yang nilai huruf ya biasanya ya, nilai akhir sudah keluar, nilai hurufnya sudah keluar, baru seminggu lebih baru mau nanya apa istilahnya kalian biasanya transparansi nilai. Nah itu udah lewat gitu ya. Terus segala bentuk kecurangan, konsekuensi nilai E. Ini sudah teman-teman juga sudah berkali-kali pasti lihat. Surat palsu, mencontek berjamaah dan lain sebagainya ini masuk ke dalam kecurangan. Ujian ulang di akhir semester sifatnya sama dengan remedi uji kompetensi dengan nilai maksimal remedi pada CPMK tersebut adalah 55. Jadi kalau di akhir semester itu kan setelah UAS biasanya universitas memfasilitasi adanya ujian ulang atau remedi ya. Nah, ujian ulang di akhir semester itu hanya untuk mengganti atau memperbaiki materi UAS. Mengganti UAS aja, jadi materi yang diujikan di UAS. Jadi kalau kalian nggak ngumpulkan tugas, misalkan nggak ngumpulkan tugas presentasi, ya itu nggak akan ada nilainya, nggak akan bisa diperbaiki ya, sudah 0 gitu. Atau misalkan kalian nggak ikut kuis, itu juga nggak ada perbaikannya. Gitu. Itu ya, untuk kontrak kuliah seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu kontrak kuliah? Cukup jelas ya, karena kalian juga sudah sering lihat kontrak kuliah saya, poin-poin yang ada di sini. Baik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Jadi hari ini ada 2 materi ya, teman-teman. Semoga nggak bosen. Jadi agak berbeda dengan materi kuliah sebelum-sebelumnya yang teman-teman ketemu dengan saya, yang saya sampaikan biasanya itu kan pasti ada hitungan, pasti ada angka, pasti jelimet. Kalau ini lebih banyak teori sebetulnya ya. Nanti ketemu lagi di Metopen lanjut itu lebih banyak kalian yang praktek. Tapi kalau di Metopen yang awal ini memang lebih banyak dosen yang menyampaikan. Oke, di materi pertama karena masih introduction, masih dasar, maka di sini akan dijelaskan dulu tentang konsep penelitian. Jadi memang agak filosofi ya, filosofis atau filsafat itu. Konsep penelitian. Kita mulai dari definisi ilmu dan pengetahuan. Nah, di sini dijelaskan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan atau science itu tidak sama dengan pengetahuan atau knowledge. Definisinya, kalau pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui dengan menggunakan akal sehat, sebagai contoh pengalaman pribadi, personal experience atau mitos, kemudian sifatnya itu personal kalau pengetahuan, sehingga kurang bisa berlaku untuk orang banyak. Jadi memang sifatnya kalau pengetahuan itu subjektif gitu ya. Kalau kita lihat di sini, bisa kita simpulkan bahwa pengetahuan itu adalah sejumlah kebenaran yang diperoleh melalui pengalaman, tetapi belum dapat diterangkan secara ilmiah. Jadi ya itu based on individu aja, jadi dia belum ada pengujian atau prosedur secara ilmiahnya. Jadi kriteria benar atau enggaknya itu menurut masing-masing. Kenapa kok disebut subjektif itu seperti itu. Sedangkan ilmu pengetahuan atau sains itu adalah semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Ada aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat peneliti. Atau empiris dapat dibuktikan karena diketahui dan dapat diukur, dapat menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam bidang ilmunya. Ya, jadi yang mencolok di sini perbedaannya adalah pengetahuan itu masih per individu, subjektif ya, belum diuji sesuai dengan prosedur ilmiah. Nah, kalau ilmu pengetahuan itu sudah
ini dibangun berdasar metode ilmiah sifatnya objektif. Kenapa objektif? Tadi melewati prosedur-prosedur ilmiah yang sebagaimana mestinya. Jadi kalau pengetahuan itu kebenarannya itu sifatnya relatif dari individu, tapi kalau yang namanya ilmu pengetahuan karena sudah teruji tadi ya, dia sifatnya objektif dan kebenarannya itu mutlak. Gitu. Itu dari definisi. Kemudian ada lagi istilah research method versus research methodology atau metode ilmiah dengan metodologi penelitian. Kita lihat definisinya masing-masing. Kalau research method itu include all the techniques and method which have been taken for conducting research, atau di dalam research method itu mencakup semua teknik dan metode yang telah diambil untuk melakukan penelitian. Sedangkan metodologi ilmiah atau research methodology itu the approach in which research troubles are solved thoroughly, atau a science of studying how research is conducted systematically. Kalau research methodology itu adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian secara menyeluruh, atau ada juga yang menyebut research methodology itu ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian itu dilakukan secara sistematis. Ya, karena metodologi itu kan dari metode dan logos. Kalau teman-teman sering dengar dari bahasa Latin ya, logos itu adalah ilmu. Jadi research metodologi itu memang lebih filosofis gitu ya. Bisa disimpulkan bahwa kalau research metodologi itu sifatnya lebih besar gitu ya, kerangka teoritis dan sifatnya filosofis yang luas di mana suatu penelitian itu dilakukan. Sedangkan kalau metode penelitian itu lebih ke aturan teknis atau prosedural yang digunakan untuk menghasilkan dan menganalisis data. Nah, secara umum, langkah di dalam metode ilmiah itu mulai dari merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir dalam mengajukan hipotesis, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, sampai ke menarik kesimpulan. Ya. Secara umum seperti itu. Sedangkan untuk definisi dari penelitian itu sendiri adalah a systematic and organized effort, atau suatu usaha yang sifatnya sistematis dan terorganisir ya, to investigate a specific problem, untuk menginvestigasi atau meneliti sebuah permasalahan yang spesifik atau fenomena spesifik that needs a solution or explanation, yang membutuhkan solusi atau penjelasan. Penelitian muncul karena ada rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Penelitian yang berhasil harus berakhir dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat dimulainya penelitian. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tugas akhir, pertanyaan-pertanyaan penelitian itu kan ada di depan ya, di bab 1. Jadi setelah kalian cerita permasalahannya seperti ini, sehingga kemudian kalian menyimpulkan bahwa tujuan penelitiannya adalah ini. Rumusan masalahnya ini. Nah, biasanya pertanyaan penelitian itu ada di situ, di rumusan masalah. Rumusan masalah yang dia akan relate dengan tujuan penelitian. Nah, itu yang kalian tuliskan nanti di tujuan penelitian, di rumusan masalah, itu nanti harus bisa terjawab di pembahasannya, di hasil dan pembahasan maupun di kesimpulan. Jadi kalau ditutup itu kan di bagian kesimpulan ya, di terakhir dalam menulis tugas akhir itu di bab 5 itu ada kesimpulan. Jadi harus betul-betul terjawab di kesimpulan. Nah, biasanya kadang kalau pas gampangnya gitu ya, kalau pas dosen-dosen nguji pendadaran, ketika kalian punya tujuan penelitian atau rumusan masalahnya katakanlah 3 poin ya, 1, 2, 3, maka untuk nyocokkan kesimpulannya itu juga harus 1, 2, 3. Jadi kesimpulan nomor 1 itu menjawab tujuan nomor 1, kesimpulan nomor 2 itu menjawab tujuan nomor 2, kesimpulan nomor 3 menjawab tujuan nomor 3. Nah, itu baru dikatakan selesai ketika ya sudah bisa menjawab dari tujuan penelitian kita atau rumusan masalah kita, seperti itu. Peranan penelitian di sini dituliskan ada beberapa hal gitu ya, bisa membantu manusia memperoleh pengetahuan baru, memperoleh jawaban atas suatu pertanyaan, atau memberikan pemecahan atas suatu masalah.
Suatu penelitian tidak akan pernah merupakan hasil yang bersifat final yang tak dapat diganggu-gugat lagi. Hasil penelitian seseorang harus tunduk pada penelitian orang lain yang datang belakangan apabila data yang baru membantah kebenaran data sebelumnya. Jadi penelitian itu sifatnya dinamis ya, jadi bukan statis, bukan tetap seperti itu saja, tapi dia sifatnya akan berubah, akan mengikuti perkembangan gitu ya, mengikuti perkembangan zaman karena bisa jadi objek penelitiannya itu ya punya karakteristik yang mungkin akan berubah-ubah gitu ya. Sebagai contoh, misalkan kita atau misalkan kita baca gitu ya, suatu penelitian menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen itu dipengaruhi terbesar oleh harga produk. Ada penelitian yang hasilnya seperti itu. Tapi kemudian seiring berkembangnya waktu ya dengan banyak sekali dinamika yang terjadi, ada penelitian sejenis yang melakukan penelitian sejenis ternyata pengaruh terbesar atau yang faktor yang mempengaruhi paling besar dari keputusan pembelian konsumen itu bukan lagi harga, tetapi misalkan dari kualitas layanannya. Misal seperti itu. Nah, itu kan jadi terbantahkan yang dulu. Nah, dinamis itu seperti itu. Jadi dia akan terus berkembang, bisa jadi hasil penelitiannya walaupun mirip gitu ya, sejenis itu bisa jadi berbeda. Tujuan penelitian, kalau kita tinjau secara umum, teoritis dan praktis, kalau tujuan umumnya itu untuk membantu penemuan baru dari pengembangan penelitian atau pengetahuan terdahulu. Secara umum, secara teoritis, tujuan penelitian adalah merupakan usaha peneliti untuk menyimpulkan satu hal yang diperoleh dengan tujuan teoritis, akan tetapi penelitian ini tidak dapat dimanfaatkan secara praktis. Jadi kalau untuk secara teoritis itu dampaknya yang dihasilkan dari penelitian itu tidak secara langsung bisa kita rasakan gitu ya, karena hasilnya berupa biasanya pengembangan teori. Misalkan menemukan rumus atau menemukan sebuah metode baru atau mengembangkan suatu metode baru. Beda dengan tujuan praktis. Kalau tujuan praktis itu penelitian untuk menemukan suatu pengetahuan yang dengan praktis dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Nah, biasanya kalau di tujuan praktis itu kita sudah atau kita sudah ada metode A katakanlah. Nah, metode A itu kita terapkan untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan A. Misalkan seperti itu. Jadi dampaknya itu bisa langsung dirasakan oleh objek penelitian. Jadi dia bukan lagi mengembangkan teori, tapi memang langsung praktek, langsung diterapkan gitu ya di objek penelitian. Untuk tujuan praktis ini dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah tujuan eksploratif. Jadi kalau tujuan eksploratif itu tujuannya adalah jadi dari penelitian itu tadi dia bertujuan untuk menunjukkan pengetahuan baru dan belum pernah ada. Jadi memang ingin mengeksplor karena belum pernah ada. Sebagai contoh, misalkan ada penelitian tentang suatu obat yang bisa menyembuhkan suatu penyakit dan penelitian ini belum ditemukan dimanapun dan siapapun. Nah, jadi baru awal banget ya, baru inisial banget. Ya, eksploratif itu seperti itu. Yang kedua ada tujuan verifikatif. Kalau untuk tujuan verifikatif ini dia penelitiannya bertujuan untuk verifikasi atau untuk menguji kebenaran atau pengetahuan yang sudah pernah ada. Misalkan kita ingin menguji apakah benar obat A katakanlah bisa menyembuhkan penyakit A dan sebelumnya penelitian itu sudah pernah dilakukan. Jadi dia ngecek lagi. Tuh. Kemudian tujuan pengembangan itu ketika tujuannya adalah mengembangkan kebenaran yang sudah ada. Jadi sudah ada kebenaran, tapi dia ingin kembangkan lagi. Sebagai contoh, obat yang bisa menyembuhkan suatu penyakit. Nah, di awal sudah ada penelitian nih, ada obat yang bisa menyembuhkan misalnya penyakit A. Nah, peneliti kemudian bisa mengembangkan kembali dengan meneliti seberapa efektif obat tersebut dalam menyembuhkan penyakit A. Dengan misalkan kita masukkan berbagai macam faktor-faktor pengganggu keefektifan obat tersebut. Jadi ada tambahan variabelnya atau kita tambahkan insight lagi di dalamnya dari penelitian yang sebelumnya sudah ada. Jadi dikembangkan lagi. Kalau dari sisi karakteristiknya, ya penelitian itu yang pertama dia punya karakteristik purposiveness ya. Start with a defined aim or purpose for the research.
mulailah dengan maksud atau tujuan yang pasti untuk penelitian. Jadi punya tujuan yang jelas. Sama ketika nanti membuat TA itu pasti kan ada secara eksplisit tuliskan tujuan penelitiannya apa. Kemudian yang kedua karakteristiknya adalah rigor. Rigor itu kaku gitu ya, kekakuan. Ini kaitannya dengan carefulness, scrupulous, and the degree of exactitude in research investigation. Jadi kecermatan, ketelitian, dan derajat ketelitian dalam melakukan investigasi penelitian. Required a good theoretical base and sound methodological design. Jadi membutuhkan dasar teori yang bagus dan rancangan metodologi yang baik gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kaku itu sebetulnya adalah betul-betul cermat, dia step by step-nya, prosedur ilmiahnya itu betul-betul diikuti dengan sesuai, dengan sistematis. Nah, kakunya, rigornya itu di situ maksudnya. Testability, hipotesis atau mampu untuk diuji gitu ya. Hipotesis can be tested by applying certain statistical test to the data collected for the purpose. Hipotesis dapat diuji dengan menggunakan atau menerapkan uji statistik tertentu terhadap data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti itu. Walaupun tidak semua penelitian itu eksplisit ada hipotesisnya. Jadi kalau biasanya kalau penelitian di dalam penelitian itu eksplisit dia ada kata-kata hipotesis, itu biasanya penelitian yang menggunakan tools-tools yang ada dalam statistik. Jadi di dalamnya dia akan menuliskan secara eksplisit pengujian hipotesis 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau di teknik industri gitu ya, kan banyak sekali macam-macam atau jenis penelitiannya. Tidak semua harus menuliskan hipotesis seperti ini. Gitu. Lalu ada replicability atau bisa direplikasi ya, mampu untuk direplikasi, diduplikat. To have confidence, the research is repeated in other similar circumstance. Jadi agar yakin penelitian itu bisa diulang di dalam keadaan lain yang serupa. Precision and confidence, ketepatan dan keyakinan ya. Precision reflects the degree of exactitude of the result based on the sample. Jadi presisi di sini mencerminkan tingkat ketepatan hasil berdasarkan sampel. Ya, intinya ini lebih ke ketepatan hasil. Precision reflects to how close the finding. Confidence refers to the probability that our estimation or testing hypothesis are correct. Jadi yang dimaksud dengan keyakinan itu merujuk ke peluang atau probabilitas bahwa estimasi kita atau pengujian hipotesis kita itu betul. Ini biasanya kalau confidence kaitannya dengan tingkat keyakinan, tingkat kepercayaan, ini kalau pakai tools statistik ya. Jadi ada tingkat kepercayaan 95%, misalkan 99%, 90% itu kaitannya dengan ini. Poin ketiga ini. Jadi meyakini bahwa hasil kita benar sebesar probability itu. Kemudian ada objectivity. Result should be based on the facts resulting from the actual data, not on our subjective or emotional value. Jadi hasilnya yang kita dapatkan dari penelitian itu harus berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya gitu ya, fakta-fakta yang dihasilkan dari data yang sebenarnya, bukan dari subjektivitas kita atau emotional value kita. Jadi posisinya ketika melakukan penelitian, seorang peneliti itu harus netral, supaya tadi tidak ada unsur subjektivitas di dalamnya. Jadi diharapkan hasilnya betul-betul objektif ya, bukan karena kita memihak ke sana misalkan. Kemudian ada generalizability, itu merefer pada apakah hasil penelitian bisa digeneralisasikan atau diaplikasikan pada populasi yang lebih luas daripada hanya individu yang mengambil bagian dalam penelitian tersebut. Gitu, apakah bisa digeneralisir atau tidak. Misalkan kita melakukan penelitian tentang tadi ingin tahu faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian produk X untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Nah, di situ kita ambil sampelnya hanya 150 orang ya. Padahal kan sebetulnya populasi masyarakat Kota Jogja itu kan banyak sekali. Misalkan kita hanya ambil sampel 150. Nah, kemudian hasilnya menunjukkan yang paling berpengaruh
terhadap keputusan beli tadi adalah harga. Nah, sampel yang sejumlah 150 tadi itu harus betul-betul bisa merepresentasikan masyarakat Kota Jogja dari berbagai kalangan tadi. Jadi betul-betul bisa generalisir gitu ya hasilnya. Walaupun tadi kita hanya ambil sejumlah 150 orang gitu. Padahal populasinya itu kan ada banyak sekali. Gitu. Kemudian parsimoni atau artinya simple atau sederhana. Ketika kita melakukan percobaan ilmiah itu atau kita melakukan penelitian itu cobalah untuk selalu memilih penjelasan yang sederhana. Ya, misalnya ketika melakukan interpretasi data, penjelasan paling sederhana atau penjelasan yang sederhana dapat menjelaskan data secara akurat. Sebaiknya kita tadi ya gunakan penjelasan yang sederhana dibandingkan dengan kita menggunakan penjelasan yang lebih kompleks supaya nanti endingnya tidak terjadi multitafsir ya, karena pembaca atau pihak yang ingin mengetahui penelitian kita bisa jadi dia tidak berasal dari bidang ilmu yang sama ya, jadi sebaiknya gunakan cara berkomunikasi yang sederhana supaya tidak terjadi multitafsir tadi. Kalau dari sisi seorang peneliti, jadi sikap-sikap yang harus dipunyai seorang peneliti, yang pertama adalah objektif, itu harus dapat memisahkan antara pendapat pribadi dan fakta yang ada. Untuk menghasilkan penelitian yang baik, seorang peneliti harus bekerja sesuai atas apa yang ada berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan tidak memasukkan pendapat pribadi yang dapat mengurangi keabsahan hasil penelitian. Jadi tidak boleh subjektif. Tadi ya posisi peneliti itu harus netral, tidak boleh memihak salah satu pihak. Gitu. Jadi tidak boleh subjektif. Jadi misalkan nih kalian menulis penelitian, mau melakukan penelitian tentang pengukuran kualitas layanan. Nah, kalian cerita permasalahannya bahwa selama ini kualitas layanan yang ada di misalkan supermarket X gitu ya, itu diduga atau indikasinya itu buruk berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, yang kalian tuliskan misalkan di laporan kalian itu hanya berdasarkan pengalaman kalian. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi usahakan peneliti itu sebagai orang yang netral di situ. Jadi kalau kalian mau menggali permasalahan untuk bisa dituliskan di latar belakang masalah, ya itu jangan hanya dari sisi pengalaman kalian, personal experience kalian saja. Tapi misalkan kalian survei pendahuluan, kalian wawancara dengan sekian orang yang ada di situ, konsumen supermarket itu, indikasi kualitas layanannya di supermarket itu seperti apa. Gitu. Walaupun oke lah triggernya atau inspirasi awalnya itu dari personal experience kita. Oh, saya kok merasa kualitas pelayanannya di supermarket itu kok jelek ya. Nah, tapi itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya acuan, hanya sebagai trigger awal gitu ya. Tapi kemudian harus betul-betul disurvei lebih mendalam dengan melibatkan lebih banyak orang supaya lebih objektif tadi. Terus kompeten, harus punya kemampuan untuk menyelenggarakan penelitian dengan menggunakan metode dan teknik penelitian tertentu. Nah, ini seharusnya teman-teman juga sudah memenuhi kriteria ini ya, kompeten ini, karena kan kalian sudah dibekali dengan berbagai macam mata kuliah, di dalamnya juga sudah belajar berbagai macam metode yang masuk ke dalam bidang ke teknik industrian. Nah, jadi harusnya sudah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang peneliti. Terakhir faktual, bekerja berdasarkan fakta yang diperoleh, bukan berdasarkan observasi, harapan, atau anggapan yang bersifat abstrak. Jadi memang ada kaitannya dengan objektif tadi ya, ini berdasarkan memang fakta-fakta yang ada di lapangan. Jadi bukan hanya dari pemikiran kita saja. Sedangkan kalau dari sisi cara berpikir, peneliti itu harus berpikir skeptis, harus selalu mempertanyakan bukti atau fakta yang dapat mendukung suatu pernyataan, jadi tidak mudah percaya. Berpikir analitis, harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Berpikir kritis, mulai dari awal hingga akhir kegiatan, penelitian dilakukan berdasarkan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip memperoleh ilmu pengetahuan. Ya, jadi harus punya dasar-dasar pemikiran skeptis, analitis, dan kritis ya. Kalau mulai research, nah, ini biasanya kalau yang kami temui gitu ya, kalau kalian
Atau kalau kakak tingkat kalian pendadaran, misalkan biasanya mereka itu katakanlah pengumpulan datanya dengan cara melakukan wawancara. Nah, biasanya wawancara yang dilakukan itu benar-benar cuma tataran umum aja. Nah, sehingga ketika ditanya penguji pada saat pendadaran, kenapa kok bisa seperti itu? Mereka nggak bisa jawab. Karena tadi kurang sikap kritisnya, sikap analitisnya, berpikir analitis dan berpikir kritisnya itu kurang diterapkan pada saat dia praktek wawancara tadi. Jadi betul-betul informasi yang didapatkan itu ya sudah, jadi wawancaranya itu misalkan dia sudah punya guidance gitu ya, 1 dia nanya A, 2 dia nanya B, ya udah betul-betul sesuai dengan guidance itu, tapi tidak digali lebih jauh lagi. Karena yang namanya wawancara terutama gitu ya, yang paling bagus itu kan in-depth interview atau interview yang betul-betul mendalam. Jadi nggak betul-betul yang hanya berdasarkan poin-poin yang ada di panduan wawancara. Bisa jadi ya ada pertanyaan satu nih kalian nanya, jawaban dari informan yang kalian tanya itu bisa jadi menimbulkan pertanyaan lagi. Nah itu nggak apa-apa, kalian tanya lagi, kalian gali lagi. Nah, jadi harus tadi ya berpikir skeptis, analitis, kritis ini betul-betul diterapkan pada saat melakukan research. Tipe riset atau jenis riset itu ada basic dan applied, penelitian dasar dan penelitian terapan. Jadi kalau penelitian dasar itu didorong dari keingintahuan ya, curiosity, keingintahuan terhadap pertanyaan ilmiah ya, misalkan kenapa kok telur itu mengapung di air garam. Nah itu masuknya basic research, sehingga kemudian nanti hasilnya itu biasanya berupa teori atau explanation, jelasan gitu ya, sifatnya netral, kemudian dia bisa diterapkan di public domain ya, jadi ilmunya itu biasanya secara umum. Nah beda dengan yang terapan itu dia berangkatnya adalah dari kebutuhan atau permasalahan yang ada. Kalau teman-teman di teknik industri, terutama masih jenjang S1, itu biasanya memang kita gunakan yang applied research atau penelitian terapan. Jadi melihat fenomena yang ada di lapangan seperti apa, atau kalian misalkan terjun di industri seperti apa, kalian lakukan identifikasi masalah, oh ada masalah ini, nah kalian berusaha menyelesaikan masalah tadi dengan keilmuan atau metode-metode yang sudah kalian pelajari di dalam perkuliahan gitu. Sehingga nanti ini ya menggunakan produk, service atau method sifatnya purposive atau ada tujuannya yang jelas. Ini cakupannya atau skupnya itu private domain. Jadi dia lebih spesifik. Misalkan tadi mau menyelesaikan permasalahan yang ada di industri A atau mau menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan B. Jadi memang paling banyak itu applied research, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk keilmuan kita itu melakukan basic research ya. Jadi misalkan untuk mengembangkan metode yang sudah ada, nah itu maksudnya basic research. Jadi sudah ada, kalau teman-teman pernah baca ya, sudah ada metode untuk mengukur kualitas layanan itu yang disebut dengan IPA, Important Performance Analysis. Terus ada lagi Zone of Tolerance (ZOT) ya, itu masing-masing ada. Nah, masing-masing metode itu punya kelemahan, kemudian ada peneliti yang kemudian mengembangkan dari metode yang sudah ada ya untuk mengurangi atau menutupi kelemahan-kelemahan tadi, dikembangkanlah metode baru yang dasarnya dari metode-metode yang sudah lama. Nah, itu kan dia menghasilkan teori baru, itu masuk ke basic research. Ini tadi basic research itu add or contribute to the body of knowledge in particular area, jadi menambah atau berkontribusi pada body knowledge di area tertentu, kemudian menghasilkan lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena yang terjadi untuk membangun teori. Jadi intinya ini adalah pengembangan teori. Sedangkan kalau applied, terapan itu lebih ke memecahkan masalah dalam suatu case ya. Kemudian untuk mengambil keputusan dan action dan tindakan dengan benar dan efektif. Tahapan penelitian kalau digambarkan secara umum di dalam flowchart, teman-teman bisa lihat mulai dari kita di awal mengidentifikasi permasalahan penelitian, kemudian setelah itu kita lakukan broad literatur survei gitu ya, kita lakukan kajian literatur maupun kita lakukan survei di lapangan secara
besar-besaran gitu, kemudian memformulasikan hipotesis ya, walaupun tidak selalu semua penelitian itu dia melakukan ini, menggunakan step ini, tapi ini secara umum saja. Terus merancang research design, merancang desain penelitian, terus termasuk sampel kalau dia butuh sampel, baru kemudian melakukan data collection, pengumpulan data, terus melakukan data analisis dan pengujian hipotesis kalau ada, baru terakhir itu generalization, interpret, and report. Jadi hasil dan pembahasan ya, termasuk juga melaporkan di dalam laporan ilmiah. Kalau kalian besok berarti dilaporkan di dalam tugas akhir. Ini adalah step-stepnya. Ya, kalau kalian perhatikan sebetulnya step-step ini sesuai dengan kerangka nanti ketika kalian menulis tugas akhir ya, dari bab 1, bab 2 ini kan urut. Bab 1, bab 2 sampai ke terakhir menyimpulkan di bab 5. How to find research ideas, jadi bagaimana cara mencari ide penelitian. Banyak hal yang bisa dilakukan ya untuk menemukan ide penelitian, bisa lewat perpustakaan atau kalian coba browsing atau mengamati topik yang sedang ramai dibahas di masyarakat. Kemudian bisa juga menemukan ide dari lapangan atau misalnya bergabung dengan organisasi profesi ya. Walaupun mungkin jarang kalau mahasiswa, tapi tidak menutup kemungkinan mahasiswa juga boleh gitu ya untuk bergabung di organisasi profesi. Nah, biasanya kalau organisasi profesi itu kan dia sudah spesifik ya pembahasannya apa. Nah, kemudian kadang juga ada pertemuannya, pertemuan rutinnya. Nah, di dalamnya juga biasanya akan membahas topik-topik yang sesuai ya, isu-isu yang sesuai dengan bidangnya di situ. Struktur penelitian ilmiah dari deskripsi masalah, ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, dan seterusnya. Ini kalau kalian perhatikan seperti nanti menyusun bab 1, terus menyusun kerangka teoritis, mulai dari kajian teori, mengkaji teori yang digunakan, penelitian yang relevan yang sudah dilakukan, sampai ke membahas state of the art. Jadi state of the art itu adalah penjelasan, jadi kalian nanti kalau pas nulis TA itu harus bisa menjelaskan posisi penelitian kalian. Posisi penelitian itu apa? Posisi penelitian itu kalian bisa menjelaskan apa bedanya penelitian kalian dengan penelitian yang sudah ada terdahulu. Gitu. Jadi tentunya kalau kita melakukan sebuah penelitian itu harapannya ada novelty atau ada kebaruan yang ditawarkan. Jadi nggak sama persis dengan yang sudah pernah dilakukan terdahulu. Even itu hanya baru di objeknya aja. Jadi misalkan sudah ada penelitian yang pakai metode A, variabelnya A, B, C, ya sama persis lah semuanya, pengambilan sampelnya dengan cara ini, tapi dia dilakukan di perusahaan A. Nah, nanti kalian apa istilahnya tuh kalau dulu saya pernah di duplikasi atau replikasi, saya lupa. Menduplikasi atau mereplikasi penelitian yang sudah ada, kalian tinggal pindah aja objeknya. Kalau untuk tataran S1 itu sebetulnya masih diperbolehkan. Kalau dulu dosen saya menyampaikan seperti itu. Jadi sebetulnya ya simple ya, sesimpel itu karena tuntutannya kalau S1 itu kan sebetulnya hanya sekedar kalian sudah belajar metode apa, nah tinggal kalian terapkan nanti di penelitian tugas akhir. Tapi itu kalau di penelitian ya stratanya paling bawah, yang paling gampang, yang paling tingkat kebaruannya paling minimal gitu ya, sehingga ada di tier paling bawah. Tetapi ketika kalian bisa lebih advance dari itu ya, mengembangkan penelitiannya, bukan hanya sekedar pindah objek, tapi misalnya kalian bisa menggabungkan beberapa metode, atau misalnya ada tambahan variabel di situ yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian yang terdahulu, nanti akan lebih baik hasilnya, kontribusinya juga akan semakin lebih bagus gitu ya hasil penelitiannya, dan juga pada saat menceritakan state of the art-nya ini juga akan jadi lebih mudah gitu, karena jelas gitu ya ada kebaruannya apa, dibandingkan dengan tadi hanya beda objeknya aja. Jadi kalau memang kalian punya kemampuan lebih ya jangan hanya sekedar menduplikasi tadi gitu. Kalau saran saya seperti itu. Terus merumuskan hipotesis ya. Terus
merancang metodologi penelitian. Jadi ini seperti bab 3, nanti cerita tentang lokasi penelitiannya atau objek penelitiannya, waktu penelitiannya kapan, metode yang digunakan apa, teknik pengambilan datanya seperti apa, teknik analisisnya seperti apa gitu. Oke, itu yang konsep penelitian. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk konsep penelitian sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya tentang apa tadi materi kedua, General Framework of Industrial Engineering. Jadi kalau ini konsep penelitian secara umum, nanti materi yang kedua itu lebih spesifik arahnya ke keilmuan teknik industri. Ada? Nggak ada ya, gampang ya ini karena masih teori banget sebetulnya, filosofis banget. Nanti yang akan susah itu biasanya prakteknya. Ya semoga enggak, Ding. Semoga enggak ya. Jadi kalian sudah ada bekal teorinya, nanti tinggal mempraktekkan aja. Terjun ke lapangan untuk penelitian, kemudian nanti menulis tugas akhir gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nanti sambil kita lihat waktunya ya, cukup apa enggak. Nah, kalau tadi konsep dasar penelitian, sekarang kita spesifik bahas tentang konseptual framework, kerangka kerja konseptual pada penelitian di bidang teknik industri. Nah, sebelumnya kita lihat dulu secara teoritis bagaimana hubungan antara sains, engineering, dan industrial engineering. Ada yang bisa menjelaskan bedanya apa dari sini? Bedanya sains, engineering, dan industrial engineering? Coba, apa kira-kira? Atau kalian simpulkan aja lah, nggak harus sama persis dengan ini. Ada? Wah, ini harus ditunjuk ya. Takutnya kalau teori gini kalian ngantuk nanti. Raisman. Raisman. Ada Raisman? Yuk Raisman. Oke, menurut kamu apa bedanya sains, ilmu pengetahuan alam gitu ya? Kalau sains itu kan masih dasar banget. Engineering sama keilmuan kita, industrial engineering. Kalau dari sini. Cara umum aja, nggak harus semuanya kamu jelasin, boleh. Kalau sains itu dia lebih ke sistem natural, kayak ada di situ ada objeknya tuh nih sistem natural. Sistem natural itu apa contohnya? Kayak gimana tuh sistem natural? Mungkin sistem alam mungkin. Sistem alam tuh gimana? Yang kayak gimana? Ayo. Kebayang nggak tapi sistem alam tadi yang kamu maksud itu yang kayak gimana? Sehingga betul-betul bisa menunjukkan perbedaannya antara sains tadi dengan engineering dan industrial engineering. Mana Raisman? Mungkin kebayang mungkin. Apa ini soalnya outputnya teori. Nah, contohnya mungkin biar lebih kelihatan. Apa contohnya? Sebentar, Bu. Udah belum? Halo Raisman? Ada, Bu, ada. B. Kalau kayak natural system tuh mungkin ekosistem, terus sistem cuaca. Oh, sistem cuaca. Oke, ya wes lah gitu ya. Kebayang ya pokoknya kalau natural system itu bentuknya seperti apa. Ini kalau diterjemahkan soalnya juga agak aneh ya, sistem alam, sistem natural. Sehingga dia menghasilkan teori gitu kan. Teorinya itu yang sifatnya secara umum. Terus kalau engineering dan industrial engineering, bedanya apa?
Raisman. Mungkin kalau engineering tuh kayak lebih ke mesin ya, Bu. Gimana ke mesin itu ya? Kayak Artificial system, apa tuh artificial system? Kita bukannya ke mesin juga? Teknik industri bukannya belajar mesin juga? kalau menurut saya sih industrial engineering itu lebih ke sistem, Bu, kayak pengoptimalan sebuah sistem. Oke, terus kalau yang ini engineering, betul ya, industrial engineering itu kan poinnya adalah integrated system. Jadi kita nggak bisa cuma mesin toh, pasti akan ada interaksi beberapa faktor di dalamnya ya, ada faktor manusianya di dalamnya. Kalau engineering tadi, mesinnya itu mesin apa berarti? Yang kamu maksud? Maksudnya lebih dalam engineering itu mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada hanya pada mesin saja, Bu, nggak terpaku kepada faktor-faktor lain gitu. Oke, jadi artificial system itu sistem buatan ya. Ya. Contohnya misalkan sistem komputer ya, sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas ya, biasanya butuh kecerdasan manusia atau AI. Nah, yang menciptakan, jadi tidak ada faktor-faktor lain di dalamnya yang kemudian dipertimbangkan gitu ya, betul-betul hanya melihat artificial systemnya. Beda dengan industrial engineering, dia di sini objeknya adalah sistem yang terintegrasi. Jadi kalau kalian kembalikan lagi ke definisinya di industrial engineering itu ya, jadi bagaimana kita how to design, manage, and apply all industrial element. Jadi ada banyak aspek, ada banyak elemen yang kita bahas di dalamnya ya. Ada mesin, manusia, metode, material, lingkungan, dan seterusnya. Itu ya, yang perbedaan yang mencolok seperti itu. Kemudian outputnya kalau ini teori ya, kalau science tadi hasil akhirnya adalah teori. Tadi misalkan kenapa kok telur itu mengapung di air garam gitu. Bagaimana proses apa namanya? Misalnya proses yang terjadi di dalam tata surya yang gitu, yang betul-betul objeknya itu melihat apa yang ada di alam ya. Kalau yang engineering tadi kan dia buatan manusia. Nah, kalau engineering ini outputnya adalah produk atau service, ya, jadi konkret ya, dia misalnya tadi membuat sistem komputer. Kalau industrial engineering itu adalah value added atau ada nilai tambah, selalu ingin ada nilai tambah yang dihasilkan. Sehingga performansinya pun di dalam industrial engineering itu ada efisiensi, jadi bagaimana menggunakan sumber daya mungkin ya, efisiensi kan seperti itu. Kalau engineer benefit hanya keuntungan semata, tapi kalau ini dia sudah lebih ke efisiensi. Kalau science itu kebenaran ya, truth dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sering dengar kalau di industrial engineering itu kan sering ada istilah continuous improvement ya. Jadi ingin selalu melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, itu yang bisa membedakan antara keilmuan industrial engineer dengan engineer lainnya. Prinsipnya seperti itu. Dan ini detailnya untuk masing-masing ya, sains tadi. Tujuan utamanya hanya untuk meningkatkan pengetahuan dari apa yang ada di alam ya, sistem yang ada di alam. Hanya untuk meningkatkan. Jadi tadi domainnya pasti publik, bisa untuk siapa saja karena sifatnya kan yang ada di alam luas gitu kan. Saintifnya itu tahapannya dari formulasi hipotesis, eksperimen atau melakukan eksperimen, menganalisa, kemudian mengeneralis atau menarik kesimpulan dari hasilnya, baru kemudian, nah ketika sudah menarik kesimpulan dari hasilnya, didapatkan teori baru, new knowledge, baru mempublish teori baru tersebut atau pengetahuan baru tersebut. Sedangkan kalau engineering itu menggunakan pengetahuan yang dimiliki ya untuk mendesain dan mendevelop usable device. Jadi untuk merancang dan mengembangkan device atau peralatan yang bisa digunakan atau mengembangkan struktur yang bisa digunakan, mengembangkan proses yang bisa digunakan for better human life, untuk kehidupan manusia yang lebih baik. Jadi memang dia kayak menciptakan sesuatu gitu ya.
Dan ini kan sifatnya konkret, bisa dilihat gitu kan. Desain disebut dengan desain proses yang mereka lakukan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan konsumennya, kan, problem definition, mendefine permasalahannya apa, kemudian information search, jadi ini perlu untuk memahami tentang permasalahan yang terjadi, kemudian bagaimana menyelesaikannya, apakah sudah ada solusi saat ini, apakah sudah bekerja, jadi ini lebih detail gitu ya di bagian information rich. Terus constraint ini mendefinisikan apa saja yang menjadi batasannya, ya. Terus kriteria, menentukan kriteria apa saja yang bisa digunakan atau yang dipertimbangkan ketika ingin melakukan desain proses ini. Terus mengenerate alternative solution, jadi solusi yang mungkin apa saja itu dia generate sebanyak-banyaknya ya supaya ada pilihan. Kemudian melakukan analisis. Jadi setiap alternatif solusi tadi dianalisis tentang outcome-nya seperti apa gitu kan. Terus baru decision, mengambil keputusan. Nah, kemudian setelah mengambil keputusan baru dilakukan spesifikasi detail dari keputusan yang sudah dihasilkan tadi. Baru terakhir dikomunikasikan ya hasilnya. Tim tadi, misalnya ini tim gitu ya, proses desain prosesnya itu harus mengkomunikasikan ke manajemen atasnya misalnya, atau ke end usernya, atau teknis ke teknisinya. Gitu. Nah, sementara kalau industrial engineering, kalau kita kembalikan ke definisinya, ya ini mungkin teman-teman juga sudah sering dengar di pengantar teknik industri. Kalau kita lihat di sini ya dari definisinya, objeknya di dalam keilmuan teknik industri itu adalah integrated system. Integrated system itu terdiri dari ada people, material, information, equipment, and energy. Jadi bagaimana mengoptimalkan sistem yang terdiri dari people, material, bla 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 ini. Itu pengetahuan yang kita harus punya sebagai seorang industrial engineer itu pengetahuan dasar matematika, fisika, dan social science. Ya, itulah kenapa kok sering disebut ya, kalau mungkin kalian pernah dengar ada yang menyebut teknik industri itu tekniknya nanggung. Karena selama ini kebanyakan yang namanya teknik itu betul-betul belajarnya, keilmuannya itu yang eksak semua. Sementara di kita itu ada tambahan social science. Ya, kita belajar psikologi industri, kita belajar tentang manajemen keuangan, dan lain sebagainya itu ya, perancangan organisasi dan lain sebagainya. Ini masuknya kan ke social science. Jadi ada eksaknya, ya ada juga ilmu sosialnya di sini. Itu pengetahuan yang kita punya. Terus dari sisi skill yang kita harus miliki itu adalah principle and method of engineering, ya. Principle and method of engineering analysis and design. Nah, ini adalah kemampuan yang harus kita punya. Hasilnya, resultnya itu adalah to specify, predict, and evaluate the result to be obtained from such system. Jadi kita mulai dari menspesifikkan, memprediksikan, sampai mengevaluasi hasil yang dicapai dari sistem yang sudah dirancang, gitu ya. Jadi pekerjaan seorang industrial engineer itu tidak berhenti ketika sudah selesai instalasi sistem, tapi kita perlu lakukan evaluasi ya, sehingga kemudian tadi kembali lagi ke continuous improvement. Jadi akan selalu ada celah atau ruang untuk perbaikan dari sistem yang ada. Nah, itu ciri khas dari teknik industri. Jobnya ini tadi design, improvement, and installation. Mulai dari mendesain, mengembangkan, dan menginstalasi. Dari merancang, mengembangkan, memasang, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya seperti circle ya, dia akan selalu ada, dia akan selalu muter terus kalau ada prinsip continuous improvement. Nah, ini hubungan industrial engineering ke keilmuan lainnya ya, engineering and scientific discipline. Jadi kalau kita lihat di sini, bisa kita bilang bahwa teknik industri itu bisa kita bilang generalis gitu ya, jika dibandingkan dengan bidang teknik lainnya. Karena di keilmuan teknik industri kita belajar konsep dasar dari berbagai bidang teknik lainnya ya, kayak teknik mesin, elektro, dan sebagainya.
Namun mungkin jadinya nggak mendetail gitu ya, seperti yang dimiliki oleh insinyur-insinyur di bidang keilmuan tersebut. Nah, kalau keilmuan khusus yang mungkin kita miliki dan tidak dimiliki oleh yang lainnya, itu biasanya adalah tentang optimalisasi sistem, kemudian pengukuran kerja, ya, elimination waste, ya, dan lainnya, yang lebih banyak digunakan untuk mengelola bisnis. Nah, yang dipelajari di dalam keilmuan teknik industri itu sering disebut dengan socio-technical system. Jadi, socio-technical system itu memandang organisasi yang menekankan keterkaitan antara dimensi teknis dan dimensi sosial, yang mungkin itu tidak dipelajari di keilmuan engineer yang lain. Ya, itulah fungsinya tadi kita belajar social science di situ, karena segala aspek teknis yang biasanya dipelajari oleh engineer lainnya itu kita kaitkan juga dengan aspek sosial atau sosio tadi. Misalkan kalau sebagai engineer teknik industri kita nggak bisa nih memperbaiki mesin rusak karena betul-betul hanya unsur mesin di situ. Tapi kalau ada unsur tambahan manusianya, misalnya ya manusia mesin, jadilah sistem manusia mesin. Nah, kita bisa menganalisis stasiun kerjanya. Jadi bagaimana kita mengharmonisasikan interaksi antara manusia dengan mesin. Jadi memang di dalam penelitian nanti di dalam teknik industri itu ciri khasnya itu akan melibatkan aspek sosial di situ atau aspek manusia di situ. Ya. Ini sejarah kenapa kok IE itu lahir sebagai hasil dari revolusi industri, need for technically trained people who could plan, organize, and direct the operation of large complex system. Jadi membutuhkan orang-orang terlatih secara teknis yang dapat mulai dari merancang, merorganisasi, dan mengarahkan operasi dari sistem kompleks yang besar. Ya, revolusi industri itu kan terjadi ketika sudah mulai berganti yang tadinya pakai serba manual gitu ya, sudah mulai menggunakan mesin-mesin dalam suatu sistem yang besar ya, large complex system. Jadi butuh kemampuan orang atau individu yang punya kemampuan untuk merancang, mengorganisasi dan mengarahkan atau memimpin dari large complex system. Need to increase efficiency and effectiveness of operations ya, karena sudah mulai kompleks sistemnya, banyak yang terlibat di dalamnya, kemudian tadi pergantian dari peralatan manual sudah mulai ke mesin-mesin industri, proses manufakturnya sudah berkembang, ya, perlu adanya efisiensi dan efektivitas. Nah, ini kuncinya yang ada di teknik industri. Jadi ada continuous improvement di dalam situ. Ini adalah beberapa pionirnya di dalam teknik industri. Teman-teman juga sudah sering dengar ya, ada Frederick Taylor, Adam Smith, dan lain sebagainya. Mungkin kita skip. Nah, area ekspertisnya, bidang keahliannya di dalam teknik industri, kalau secara umum ya, di Indonesia, dari menyimpulkan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, keilmuan teknik industri itu bisa diklasifikasikan menjadi beberapa bidang gitu ya. Yang pertama adalah sistem manufaktur. Jadi kalau sistem manufaktur itu memanfaatkan pendekatan teknik industri untuk peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi sistem integral yang terdiri dari manusia, mesin, material, energi, dan informasi melalui proses perancangan, perencanaan, pengoperasian, pengendalian, pemeliharaan, dan perbaikan dengan menjaga keselarasan aspek manusia dan lingkungan kerjanya. Sebagai contoh, mata kuliah yang mendukung di dalam bidang keahlian sistem manufaktur itu mulai dari sistem produksi, perencanaan dan pengendalian produksi, tata letak pabrik, dan lain sebagainya. Itu masuknya ke bidang sistem manufaktur. Sementara kalau manajemen industri itu lebih ke penciptaan dan peningkatan nilai sistem usaha. Jadi keywordnya nih, nilai sistem usaha melalui fungsi dan proses manajemen dengan bertumpu pada keunggulan sumber daya insani dalam menghadapi lingkungan usaha yang dinamis. Sebagai contoh, mata kuliahnya ada manajemen keuangan, manajemen kualitas, manajemen inovasi, manajemen sumber daya manusia, dan seterusnya. Yang terakhir ada sistem industri dan teknoekonomi. Ini memanfaatkan pendekatan teknik industri untuk peningkatan daya saing sistem integral
yang terdiri atas tenaga kerja, bahan baku, energi, informasi, teknologi, dan infrastruktur yang berinteraksi dengan komunitas bisnis, masyarakat, dan seterusnya. Jadi kalau sistem industri dan teknologi ekonomi ini lebih ke hasilnya ya, atau objeknya yang ada di dalam sini itu nanti dikaitkan dengan pihak eksternal ya. Karena ini tadi berinteraksi dengan komunitas bisnis, masyarakat, dan sebagainya. Tapi kalau yang sistem manufaktur itu lebih internal manufaktur itu sendiri. Itu kayak misalnya statistik industri, sistem logistik, ya, operation research, dan lain sebagainya. Ini secara umum ya, teknik industri seperti ini kalau kita bagi ekspertisnya atau bidang keahliannya. Nah, kalau secara khusus di dalam teknik industri UAD, jadi kami di dalam teknik industri UAD itu juga punya yang disebut dengan kelompok keilmuan. Ada 3 bidang kelompok keilmuan ya, dan masing-masing kelompok keilmuan itu nanti ya risetnya atau penelitian di dalam situ itu akan berkaitan dengan kelompok keilmuan yang menaunginya. Kalau di UAD, di prodi industri UAD itu ada 3, jadi dibagi kelompok keilmuan itu menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sustainable supply chain and logistik ya. Jadi ini ya memang lebih banyak bahasannya tentang rantai pasok, tentang logistik, termasuk sistem produksi itu juga masuk di dalam sini. Nah, ini saya ambilkan teman-teman contoh beberapa riset yang sudah dihasilkan dan sudah dipublikasikan. Jadi saya ambilkan dari Google Scholar-nya dosen-dosen. Nggak sudah familiar gitu ya dengan Google Scholar. Jadi setiap peneliti biasanya termasuk dosen itu akan punya akun Google Scholar gitu ya. Nah, di dalam Google Scholar-nya setiap peneliti itu nanti akan tercantum, akan muncul berbagai publikasi penelitian yang sudah dilakukan. Nah, nanti termasuk nanti ketika kalian akan mulai menyusun TA ya, sudah punya bayangan, oh saya pengennya topiknya tentang ini, topiknya tentang ini. Kalian pengen coba propose ke dosen yang bersangkutan ya, kalian bisa cari lewat Google Scholar-nya dosen-dosen. Kalau misalnya kalian mau penelitian tentang reverse logistik nih, kira-kira dosen yang sesuai siapa ya? Nah, kalian mau propose dulu sebelum dibagikan gitu ya dosennya dari prodi. Kalian mau propose ke dosen yang spesifik gitu ya, yang bersangkutan. Kalian bisa cek nih Google Scholar-nya dosen-dosen. Oh ternyata yang paling sering penelitian tentang reverse logistik itu adalah Bu Ana. Karena berarti nanti bisa propose ke Bu Ana. Itu karena kan pasti lebih baik ya membimbingnya karena sesuai dengan ekspertis beliau. Kayak gitu. Nah, ini saya ambilkan beberapa publikasi penelitiannya. Jadi sudah dipublikasikan. Jadi kalau sudah dipublikasikan nanti bisa masuk ke dalam Google Scholar. Termasuk nanti kalau TA kalian mau dipublikasikan dalam bentuk jurnal ya, disubmit ke jurnal, nah itu juga bisa terpublish akan masuk ke web gitu ya. Kalau cuma sekedar tugas akhir kan biasanya hanya masuk ke dalam repositorinya perpustakaan. Gitu. Nah, ini contohnya kalau supply chain itu ada collaborative distribution application to the City of Yogyakarta, Indonesia. Ini supply chain ya. Terus study on the impact of UCC usage in Yogyakarta City, analysis of barrier factor for collaboration in handling use cell phone, dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh penelitian terkait dengan sustainable supply chain. Terus yang kedua ada kelompok keilmuan Sustainable Management System. Nah ini biasanya lebih banyak berbicara tentang bisnis ya kalau di management system. Seperti cluster analysis to determine business strategy for MSMEs in Yogyakarta, applying Ahapetopsis approach for selecting marketplace, Islamic modern retail attribute, dan seterusnya. Ini masuk ke kategori Sustainable Management System. Nah, nanti ini juga mungkin dengan cara teman-teman nanti bisa lihat Google Scholar-nya tiap dosen, siapa tahu nanti bisa terinspirasi ide penelitiannya di situ. Gitu. Terus yang terakhir ada Sustainable Ergonomic and Green Design. Ini kaitannya dengan perancangan produk sama ergonomi, biasanya yang masuk sini ada Pak Oka, Pak Miko, Pak Agung, Bu Hoirul, Bu Isana. Nah, itu biasanya penelitiannya terkait dengan ergonomi dan green design ini.
Ini contoh-contoh penelitiannya, integrated self-report and observational risk assessment, design of biomass fired dryer, dan seterusnya. Nah, ini saya dapatkan dari contoh publikasi penelitian dari beliau gitu. Itu teman-teman. Jadi ini menyesuaikan dengan kelompok keilmuan yang ada di tempat kita. Ya. Tuh, ini dasar keilmuan IE, ini kayaknya nggak usah, mungkin nanti bisa kalian baca sendiri. Lebih ke apa ya, sebetulnya yang mata kuliah yang sudah kalian dapatkan. Ya. Terus, nah ini kalau pengembangan di masa depan, itu topiknya bisa ke cyber industry, jadi perkembangan industri robotik, itu dia akan banyak digunakan dalam otomasi industri, ya. Daripada industri manufaktur yang dia mengadopsi sistem otomasi, dia akan memanfaatkan teknologi robotik yang mampu meningkatkan produktivitas, keamanan, dan konsistensi pada kualitas produk. Serta ada lebih mungkin untuk fleksibel ya pada perubahan model produk yang dia diproduksi secara kontinu. Arahnya ke otomasi atau ke digital manufaktur. Sekarang juga mengarahnya sudah ke digital manufaktur atau manufaktur digital ya. Manufaktur digital itu kan sudah ke menerapkan sistem komputer ya pada layanan manufakturnya, rantai pasoknya, ya, prosesnya itu sudah secara digital. Perangkat untuk mendesain, merencanakan, dan mengevaluasi proses dan sistem manufaktur menggunakan model dan simulasi 3 dimensi atau secara virtual. Untuk bereksperimen mengenai rancangan sistem kerja dengan berbagai macam alternatif dengan mudah tanpa mengganggu sistem dan proses yang sedang berjalan. Jadi ini simulasinya dilakukan secara virtual, eksperimennya dilakukan secara virtual. Ya, tentunya kalau dilakukan langsung itu kan pasti butuh biaya yang besar ya dan akan mengganggu proses yang ada. Sehingga sekarang ada digital manufaktur ini membantu perusahaan untuk bereksperimen secara virtual ya, bisa menghemat waktu, tenaga, dan seterusnya. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu materi yang kedua? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Belum ada, Bu. Oke, mulai kebayang ya nanti ya. Ini semester 6 sudah dapat teorinya, nanti semester 7 sudah mulai cari-cari topiknya ya, supaya bisa on time kalian nanti lulusnya. Sebetulnya targetnya nanti di semester 7 itu pertemuan dengan dosen pengampu itu kalau nggak salah cuma 1 atau 2 pertemuan. Setelah itu nanti teman-teman akan langsung melakukan proses pembimbingan untuk menyusun proposal tugas akhir dengan masing-masing dosen pembimbing. Jadi betul-betul 80%, 90% itu betul-betul praktek nanti yang di semester 7 ketika metopen lanjut. Harapannya nanti pas di akhir semester 7 setelah selesai metopen lanjut, kalian selesai bikin proposal tugas akhirnya bisa diseminarkan. Jadi semester 8 itu tinggal jalan bab 4 dan bab 5-nya. Gitu. Baik, gitu nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya. Nanti presensinya saya saja yang isikan di portal. Karena ini pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Selamat liburan, selamat Lebaran, selamat berkumpul bersama keluarga. Kalau ada yang masih di Jogja, masih akan melakukan perjalanan mudik, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi nanti awal April, kalau nggak salah, saya belum ngecek lagi, nanti kita masuk kuliah lagi kapan. Gitu ya, tapi nanti di akhir minggu ini akan ada kuis. Jadi mungkin nanti walaupun mungkin sudah di rumah masing-masing, tetap ada kuis yang harus dikerjakan sebagai bentuk uji kompetensi 1 di e-learning ya. Pastikan teman-teman sudah masuk di e-learning. Gitu ya, saya cukupkan ya teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.